Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas film trilogi dari Netflix yang dibuat berdasarkan seri buku yang berjudul sama, yaitu Fear Street. Nah, di Fear Street Part 1 ini akan membahas sekelompok remaja di Shadyside yang diteror oleh kejahatan kuno yang membuat serangkaian pembunuhan brutal di kota itu dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas alur cerita Fear Street Part 1 1994 selengkapnya. Cerita ini berada di tahun 1994 di kota Shadyside. Pada sebuah toko buku di Shadyside Mall, seorang gadis bernama Heather Watkins sedang bekerja. Saat itu temannya Ryan yang bekerja di mall itu juga menelpon dan bertanya, kenapa Heather belum pulang? Heather bilang, dia terpaksa lembur mencari uang karena ibunya terlalu boros di rumah. Namun saat itu panggilan Ryan terputus, dan dia juga mendengar suara langkah kaki di mall yang sudah tutup itu. Saat dia melihat, ternyata itu hanya seorang petugas kebersihan. Heather bilang, dia butuh tumpangan malam ini. Ryan pun setuju dan mereka segera menutup toko masing-masing. Saat Heather akan menutup, pintunya tak bisa rapat. Dia pun membiarkannya dan melihat satu buku yang terjatuh. Saat dirapikan, terlihat seseorang yang sedang berlari di toko itu. Saat diperhatikannya, ternyata ada buku lagi yang jatuh. Dia kemudian mendengar suara lagi. Heather langsung memarahi orang yang dikiranya Ryan itu. Heather keluar dari tokonya dan menuju ke meja kasir untuk menelpon panggilan darurat. Namun dia hanya bilang keberadaannya di Shadyside Mall. Dia langsung berlari meninggalkan telepon karena diikuti. Pintu belakang toko itu terkunci. Heather terpaksa bersembunyi untuk menuju ke pintu depan. Dia berhasil keluar. Namun tetap semua pintu sudah tertutup. Saat berlari mencari jalan, dia terus dikejar. Ternyata yang membunuh adalah Ryan. Mereka pun sama-sama mati di mall itu. Belum diketahui apa alasan pastinya. Namun ternyata totalnya 7 orang karyawan yang telah dibantainya di mall itu. Media melaporkan pembantaian itu sebagai ritual pembunuhan bertopeng tengkorak di Shadyside yang sering terjadi, dan menjuluki Shadyside sebagai ibu kota pembunuhan di Amerika Serikat. Sedangkan kota tetangganya yaitu Sunnyvale adalah kebalikannya, karena dianggap sebagai kota terkaya dan teraman sejak 30 tahun terakhir. Banyak remaja Shadyside percaya kalau ini adalah kutukan dari penyihir Sarah Fier sebelum dirinya dieksekusi di tahun 1666. Besoknya, kita berpindah ke seorang gadis bernama Dina. Dia sedang menulis di selembar kertas tentang kekesalannya kepada seseorang bernama Sam. Dia menyesal telah mengenal Sam, hingga dia menulis persetan denganmu Sam. Dan dia juga menulis salam cinta dari Dina. Sementara itu adiknya Josh sedang chatting bersama temannya untuk meneliti sejarah kota Shadyside. Mereka percaya kalau si penyihir Sarah Fier kembali untuk balas dendam dengan merasuki warga. Dina marah melihatnya terusan chatting. Namun Josh bilang kalau dia sedang mencari tahu tentang beberapa pembunuhan yang semalam terjadi di Mall Shadyside. Pembunuhnya menggunakan topeng tengkorak. Dia yakin ada hal yang tak dibahas dalam berita, yakni tentang kutukan penyihir Sarah Fier. Dina kesal melihat adiknya dan segera menyuruhnya ke sekolah. Namun Josh malah menyindir kakaknya itu yang baru putus dengan Sam. Di sekolah, Dina melihat teman-temannya sedang asik pacaran. Terlihat rasa cemburu di dirinya. Saat di loker, terlihat teman-temannya memberi ucapan bela sungkawa kepada Heather di lokernya. Seorang temannya bernama Kate percaya kalau penyihir Sarah Fier telah kembali. Namun Dina menyuruh dia tidak ikut-ikutan seperti yang lain. Temannya Simon juga menakut-nakutinya. Namun Dina tetap tidak percaya dengan Sarah Fier. Dina meminta Kate memberikan kado kepada Sam mantannya. Kate menolak. Dina bilang dia akan segera keluar dari ekskul drum bandnya. Kate memintanya untuk memakai pakaian drum bandnya terakhir kali saat acara nanti malam. Dia juga bilang kalau dia masih menjual narkoba bersama Simon. Saat pengumuman dijelaskan si pelatih, kalau sebelum pertandingan football malam ini, kota Sunnyvale akan mengadakan malam lilin untuk para korban yang meninggal di mall semalam. Semua pemain, pemandu sorak, dan drum band wajib hadir. Dengan kesal, Dina terpaksa mengikuti ekskulnya nanti malam. Mereka pun bersiap menaiki bus dari Shadyside
menuju kota teraman yaitu Sunnyvale. Saat acara malam lilin, Dina melihat mantannya Sam yang sedang berpelukan dengan pacar barunya seorang pria. Dia terlihat sangat cemburu dan membongkar kado yang seharusnya diberikannya. Sam pun datang menjumpai Dina. Dengan rasa kesal sampai menendang, Dina memberikan kotak yang berisi barang-barang Sam kepadanya kembali. Sam bilang dia terpaksa pindah ke Sunnyvale karena orang tuanya yang telah bercerai. Dina marah karena pilihan Sam. Dia juga kesal karena Sam selalu berpura-pura menjadi cewek normal dan pacaran dengan cowok lain. Sam bilang pria itu bernama Peter. Dina bilang Dina tak memahami dirinya. Namun Dina bilang dia paham kalau cewek lesbian tidak punya masa depan. Apalagi tinggal di Shadyside yang bakal menjadi korban pembunuhan. Di tempat malam lilin, Peter juga ribut dengan murid Shadyside karena dia menyindir pembunuhan yang hampir terjadi setiap pekan. Semakin mengamuk, para murid Shadyside ribut dengan murid Sunnyvale. Saat pulang, para murid Shadyside menaruh dendam kepada murid Sunnyvale, sedangkan Dina sudah pusing dengan masalahnya. Tiba-tiba dari belakang bus mereka, murid Sunnyvale mengikuti menggunakan mobil. Itu adalah Peter bersama rekannya dan ada Sam juga. Dina yang kesal ingin menyiram air ke mereka, namun tiba-tiba hidungnya berdarah dan membuat Dina nggak fokus hingga air terbuang bersama embernya. Sam yang masih selamat keluar dari mobil, hidungnya juga berdarah. Tiba-tiba pikirannya lari ke beberapa hal mistis, hingga Dina datang menyadarkannya. Dina meminta maaf atas kesalahannya. Peter menyuruh Dina menjauhi Sam. Namun Sam bertanya ke Dina, apakah kau melihat apa yang kulihat? Teman-teman Dina juga datang melihat kondisi Sam. Dia terlihat kurang sehat. Oh my God. Sam pun dilarikan ke rumah sakit. Mereka pun mengakali polisi dengan mengatakan itu hanya kecelakaan. Namun Peter masih dendam dengan Dina karena telah merusakkan mobilnya. Setelah di rumah, Dina menelpon ke rumah Sam untuk menanyakan kabar mantannya itu. Namun yang angkat adalah ibu Sam yang langsung mengatakannya akan menghancurkan hidup Sam. Si ibu bilang dia baik-baik saja dan jangan menelpon lagi. Setelah si ibu mengakhiri panggilan, bel pintunya berbunyi. Saat ia buka, dia melihat seseorang menggunakan kostum tengkorak. Dia berpikir itu adalah Peter yang dendam kepadanya. Tak peduli, Dina pun menutup pintu. Saat mengobrol dengan Josh, Dina melihat ke jendela kalau orang tadi masih berada di halamannya. Karena dia yakin itu Peter, dia keluar sambil membawa pisau. Namun orang itu sudah tidak ada. Dia pun menelpon Kate yang rumahnya tetanggaan dengannya untuk melihat ke jendela karena Peter yang mengintai. Namun Peter sudah tidak ada. Setelah mematikan telepon, Kate yang sedang bersama Simon mendengar ada yang memecahkan kaca jendelanya. Dia menyuruh adik kembarnya tetap di tempat, sedangkan dia dan Simon mengintip siapa yang masuk. Dia berpikir itu adalah Peter yang dikatakan Dina. Namun setelah mereka melihat kembali, ia sudah menghilang. Kate menitipkan kedua adiknya ke tetangga. Sedangkan mereka ke rumah Dina untuk membahas Peter yang keterlaluan. Mereka penasaran apa yang dicari Peter sampai masuk ke rumah Kate. Mereka bertiga bersama Josh pun menuju ke rumah sakit untuk bertanya ke Sam tentang tujuan Peter. Setelah sampai, Dina langsung ke kamar Sam dan bertanya tentang ancaman Peter ke mereka yang mengatakan Dina dan kawan-kawan akan mati. Dia juga bilang kalau Peter memata-matai dirinya dan membobol rumah Kate. Sam bilang itu tidak mungkin, karena Peter sedang menjaganya di rumah sakit ini. Dan saat itu, Peter pun datang bilang ke Sam kalau dia akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Dina langsung memarahinya karena telah menguntit di rumahnya. Sam jadi ribut dengan Dina, hingga Sam bilang dia nggak sudi bertemu Dina lagi. Dan saat itu, terjadi sesuatu. Goddamn right. Mereka pun berlari dan mengajak Kate dan yang lain untuk ikutan berlari juga. Saat bersembunyi, mereka melihat suster penjaga yang telah dibunuh. Dan saat itu, lagi-lagi terjadi pembunuhan. Dan saat akan menaiki mobil ambulan, Dina sempat melihat wajah si pembunuh yang ternyata adalah Ryan yang membunuh di awal cerita tadi, guys. Mereka pun langsung menaiki ambulan dan segera pergi. Sementara itu di kantor polisi, petugas kebersihan di Shadyside Mall sebelumnya yang bernama Martin tidak tewas.
Dia dicurigai Sheriff Good berkelompokan dengan Ryan saat membunuh di Shadyside Mall. Dina dan kawan-kawan ke kantor polisi untuk melaporkan Ryan yang mereka lihat telah membunuh perawat di rumah sakit. Mereka juga langsung bilang ke Sheriff Good. Namun Sheriff yakin Ryan telah mati. Saat itu, Good mendapat tugas lain untuk ke rumah sakit. Mereka merasa tidak dipercaya. Dina dan Sam pun ribut dengan polisi dan segera keluar. Di luar, Simon yang sedang pipis mendengar seorang wanita yang sedang bernyanyi. Saat ia dekati, wanita itu tidak mati. Sam seperti tidak asing dengannya. Setelah sampai rumah, mereka membahas siapa wanita itu sampai tak mati setelah ditembak. Apalagi darahnya berwarna hitam. Simon bilang wanita itu menyerangnya dengan silet. Josh tanya, apa dia menyayat tangan dan bernyanyi lagu lama? Simon tanya, dari mana kau tahu? Josh yang telah menyelidiki selama ini langsung mengambil potongan koran tentang remaja yang menyerang temannya. Dia adalah Ruby Lane. Dia juga yang menyerang Simon tadi dan bernyanyi saat membunuh pacar dan temannya dulu. Lalu dia bunuh diri dengan menyayat pergelangannya. Berita ini terjadi 30 tahun yang lalu. Tepatnya 1965, Ruby merupakan salah satu pembunuh di Shadyside. Dan di tahun 1978, pembunuh bertopeng membunuh remaja di Camp Neckwing. 1950, Harry Rocker tukang susu menebas sekelompok ibu rumah tangga. Dan lain-lain terus terjadi di Shadyside. Mereka awalnya normal namun menjadi psikopat. Dan terakhir Josh memperlihatkan seorang pastor bernama Cyrus Miller. Tahun 1966, dia yang pertama tercatat membunuh di Shadyside dengan mencungkil mata anak-anak. Sam yang tak tahan muntah darah mendengarnya. Dina datang memberikan sweater kepadanya. Mereka terlihat baikan setelah semua yang terjadi. Di ruang depan Josh bilang, ini semua berhubungan dengan penyihir Sarah Fier. Di tahun 1966, Sarah Fier digantung karena sihir. Itu fakta. Sejak itu dia merasuki orang-orang untuk membunuh. Sebelum napas terakhirnya, dia menyayat tangannya untuk menghindari kematian. Dia keluar dari kubur untuk memperbudak manusia di Shadyside dan membuat kota ini terkutuk olehnya. Kate bilang, namun bagaimana dengan dua pembunuh yang telah mati dan mengejar kita sekarang? Kenapa kita dijadikan target? Sam pun datang dan bilang kalau dia melihatnya sebelumnya saat kepalanya terbentur di mobil. Dia melihat penyihir itu. Mereka pun bersiap langsung ke lokasi hutan tempat Sam kecelakaan sebelumnya. Sam mengingat ketika dia jatuh dan berdarah dan mengingat si penyihir. Dan tepat di tempat itu, dia merasa memegang sesuatu. Dan benar saja, ada rantai yang menjulur ke satu tengkorak manusia yang sudah lama. Ternyata itu adalah tengkorak Sarah Fier yang dirantai saat itu. Josh bilang, ini adalah makamnya. Dan dia seperti marah karena Sam mengganggu makamnya. Dan sepertinya dia mengutus pengikutnya untuk mengejar Sam dan mereka. Simon bilang, mereka sepertinya harus mengubur tulang-tulangnya lagi agar dia tenang. Josh setuju, namun mereka mendengar seperti ada yang mengikuti. Josh memeriksa, sedangkan Kate dan Simon menguburnya. Dina mencari pembungkus tulang, dan Sam kembali berdarah. Dan saat itu dia memegang besi rantai. Sam mendengar suara yang mengatakan, itu adalah kamu. Dina menyadarkannya lagi. Mereka pun cepat-cepat mengubur tulang belulang dari Sarah. Sam terus mendengar suara yang mengatakan itu adalah kamu. Dan setelah mereka berhasil menguburnya, terjadi sesuatu. Mereka pun segera pergi dari mobil ambulannya. Josh tanda, itu pembunuh Camp Neckwing. Semua pada ketakutan. Namun Sam bilang, mereka hanya mengejar dirinya saja. Sam menyadarinya, kalau dia yang dijadikan target para pembunuh dari Sarah Fier. Itu karena makamnya diganggu. Namun Dina bilang tidak begitu. Ruby mengincar Simon, dan Ryan juga mengincar Kate. Kate bilang nggak begitu. Dia baru sadar yang diincarnya adalah baju Sam yang berdarah. Begitu juga Ruby yang mengincar Simon karena telah memakai baju Sam. Dan alasan Ryan ke rumah Dina karena sepatu Dina terkena darah Sam. Jadi tepat, yang diincarnya hanya Sam seorang. Josh bilang mereka harus menjadikan Sam sebagai umpan. Mereka pun melakukan dekontaminasi untuk membersihkan bekas darah Sam. Saat dia mengganti pakaian, Sam bilang ke Dina kalau sekarang dia merasa menjadi dirinya sendiri bersama Dina. Dia meminta maaf ke Dina karena telah meninggalkannya. Setelah semua mengganti baju, mereka pun memasang perangkap dengan menumpahkan darah Sam ke dalam mangkuk agar para pembunuh menuju ke darah. Dan mereka pun menumpahkan bahan bakar di sekitaran darah. Satu persatu mereka datang ke tempat itu. Mereka bertiga benar-benar tidak menyadari keberadaan yang lain kecuali darah Sam. Dan ketika mereka masuk, Sam buru-buru keluar untuk menjebak mereka. Go, 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 go!
Setelah memadamkan api, mereka melihat tumpukan darah dan daging pembunuh seperti menyatu kembali. Mereka segera melarikan diri. Kate bilang, ini tak akan berakhir kecuali mereka mendapatkan apa yang diincar. Dia meminta agar Sam dikorbankan. Dina marah, namun Kate bilang mereka tak punya pilihan. Mereka tak bisa dibunuh dengan apapun. Begitu juga dengan semua korban semuanya. Mereka harus berujung mati agar pengincaran selesai. Dina tetap nggak setuju. Sam bilang Kate benar. Dia tak ingin temannya menjadi korban karenanya. Dia pun memilih untuk mengakhiri ini. Dina bilang, Sam jangan gila. Namun Sam sudah menentukan pilihannya. Setelah dia keluar, Nightwing Killer langsung mendatanginya. Di dalam, Josh melihat potongan korannya tentang pembantaian Nightwing. Dia menyadari sesuatu. Josh bilang dia menemukan cara lain. Kuncinya adalah si Berman. Pada musim panas 1978, sekelompok pekemah dibantai dengan keji, dan yang masih selamat bernama si Berman. Josh bilang, jika dia bisa selamat, berarti Sam juga bisa. Dina dan Kate berhasil mendapatkan alamat si Berman. Dina langsung menghubungi nomor telepon yang tertera. Namun sayang Berman sedang keluar. Dina pun meninggalkan pesan dengan menjelaskan tentang penyihir tersebut. Di luar, si pembunuh sudah hampir berhasil membobol pintu. Sam yang membaca koran mengatakan kalau si Berman telah meninggal. Dina bilang, itu nggak mungkin. Maksud Sam, Berman meninggal dulu sebelum selamat. Si Berman ditemukan di hutan dengan jantung yang telah berhenti. Namun, pemuda lokal melakukan CPR. Jadi Sam berpikir itulah caranya agar bisa selamat. Mereka pun segera kabur dari tempat itu menuju ke supermarket tempat Simon bekerja. Simon bilang, saudaranya Timothy sempat meninggal beberapa bulan silam. Dia mengalami kejadian naas saat menelan zat tertentu. Dia mati 2 menit tapi Simon dan Kate berhasil menyadarkannya dan hidup kembali. Kate pun disuruh tim untuk meracik zat yang diminum saudara Simon. Simon menjelaskan obat-obat apa saja yang perlu diminum Sam agar membuatnya meninggal sesaat. Dan setelah itu, mereka pun berpencar untuk melawan musuh yang akan datang nanti. Dina memberikan pesan-pesannya kepada Sam. Jika Sam nanti hidup kembali, dia akan membahagiakan Sam untuk selamanya. Dina yakin Sam akan hidup kembali. Dan saat itu, Sam pun meminum beberapa kapsul yang harus diminumnya terlebih dahulu. Beberapa saat setelah dirinya lemas, Dina memberikan obat berikutnya. Namun Sam tak sanggup, hingga dirinya muntah. Dan saat itu, dia melihat sesuatu di belakang Dina. Dina segera membawa Sam, sedangkan Kate bersembunyi dari pembunuh bertopeng. Dina nggak ada pilihan lain. Dia harus cepat membuat Sam meninggal. Mereka pun menemukan cara. Simon yang berada di gudang tak sadar kalau Ruby Lane berada di belakangnya. Josh yang menuju pintu darurat juga diserang Nightwing Killer. Sedangkan Kate ditusuk dan kesulitan untuk melawan. Simon dan Josh terus melarikan diri, hingga akhirnya mereka menemukan Kate yang telah tewas. Josh terus berlari sedangkan Dina terus berusaha membunuh Sam. Josh terjatuh dan sedang didekati Ryan pembunuh bertopeng. Saat itu, Nightwing Killer dan Ruby Lane juga hadir. Dan tiba-tiba, Sam kembali teringat Sarafir. Sam meninggal, dan secara otomatis, ketiga utusan Sarafir pun menghilang. Dina segera menyuruh Josh membawa EpiPen untuk menyelamatkan Sam. Saat disuntikan berkali-kali, Sam tak sadar juga. Josh bilang, Kate dan Simon telah meninggal, dan kemungkinan Sam juga begitu. Namun Dina tidak menyerah. Sam pun akhirnya sadar. Dina, Josh, dan Sam pun diinterogasi atas semua kejadian yang terjadi. Namun mereka tak menjelaskan tentang kutukan Sarafir yang mengincar Sam. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Kate dan Simon yang telah menolong mereka. Dina meminta Sheriff Good untuk membersihkan nama kedua temannya yang telah meninggal itu. Saat itu, Martin meminta Josh untuk membantunya yang sedang dituduh. Josh memberikan sebuah peniti untuk dia membebaskan dirinya. Dan setelah itu, mereka bertiga pun dibiarkan pulang. Di luar pintu,
Ibu Sam telah datang menjemput putrinya dan tak membiarkan dia bergaul dengan Dina. Saat Sam akan dibawa ibunya, Dina ingin bertemu dengannya besok. Namun Sam bilang bukan besok, tapi malam ini. Berita pun tersebar kalau kematian di Shadyside bertambah. Kekerasan yang dipicu narkoba ini meninggalkan banyak mayat. Malam itu saat Dina bersama Sam, dia memberikan sebuah kaset kompilasi lagu. Dia juga memberi surat yang sebelumnya berkali-kali dicoretnya. Dan sekarang berisi kalau Dina masih dan selalu mencintai Sam. Saat memutar kaset dan menikmati lagunya, Dina mendengar ada orang di depan pintu. Dia bertanya ke Josh, dan ternyata itu kurir pizza yang datang atas pesanan Josh. Dan saat itu, telepon berbunyi. Ketika Dina angkat tidak ada suara hingga Dina berpikir itu Peter yang masih hidup. Namun saat itu suara wanita keluar dan mengatakan, "Kau ingin tahu bagaimana aku selamat dari pembantaian Camp Nightwing?" Dina langsung menebak kalau itu adalah si Behrman. Tapi si Behrman bilang ini belum berakhir dan tak pernah berakhir. Di kamar, Sam mendengar ada yang memanggilnya. Si Behrman bilang, "Yang kalian hentikan hanya pembunuhnya, tapi tidak untuk si penyihir. Dia akan melakukan apapun. Kalian tidak aman." Dan di tempat si penyihir, terlihat urutan nama korbannya yang dijadikan budaknya selama ini. Dan di urutan terbaru, tertulis nama Sam, yaitu Samantha Fraser, yang akan menjadi budak selanjutnya. Sam. Di bawah, Josh sedang chattingan dengan temannya untuk membersihkan nama Simon dan Kate atas kejadian tadi malam. Mereka bukan pembunuh di Shadyside selama ini. Sedangkan di atas, Dina dan Sam berkelahi. Dina pun ke bawah mendatangi Josh. Dia tertusuk di bagian perutnya. Dia mengajak Josh ke atas dan memperlihatkan Sam yang berubah. Dina telah mengikatnya. Sam mengeluarkan suara yang mengatakan Sam bukan dirinya lagi. Itu seperti pesan dari penyihir. Dina bilang, dia akan mendapatkan Sam kembali. Dan dia berjanji atas hal itu. Di kemudian hari, Josh mendatangi si Behrman. Behrman menjelaskan, awalnya dia berpikir dapat menghentikan penyihir dan kutukan itu. Namun kini dia tahu bahwa tidak ada akhir, semenjak musim panas 1978 di hari perkemahan. Seminggu kemudian saudaranya mati. Dan ceritanya akan berlanjut ke Fear Street Part 2 di video berikutnya. Nah itu tadi alur cerita Fear Street Part 1 selengkapnya. Sebuah film trilogi tentang kutukan penyihir yang tanpa henti di kota Shadyside. Bagaimana cerita selanjutnya? Dan berhasilkah Dina mengembalikan Sam? Tunggu di video berikutnya ya. Terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe-nya ya.